Kita akan belajar hari ini buku Ezra. Kamu sudah belajar daripada Pastor Priati daripada Ezra 2. Betul? Masih ingat? Ya, masih ingat? Puji Tuhan. Kalau belum ingat, kamu boleh refer back di dalam YouTube kita. Ataupun kamu mau mula dari awal, boleh juga. Ezra 1, 2, 3. Ya. Hari ini 3. Hari ini kita akan berbicara tentang Ezra 3. Mari sama-sama dengan buka saya. Membuka bersama-sama saya di dalam buka Alkitab Anda, Ezra pasal 3. Kita akan baca sama-sama. Boleh? Sudah? Ezra dalam perjanjian lama ya. Okey. Takut kamu lupa. Ataupun dalam perjanjian baru. Okey, Ezra pasal 3. Ezra bab 3. Pembinaan semula mezbah. Okey, alright. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dengan ketibaan bulan ke-7, berkumpullah orang Israel menetap di kota-kota sebagai umat yang bersatu di Yerusalem. Yeshua anak Yozadak beserta saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel anak Sitel beserta para saudaranya segera mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci Taurat yang disampaikan Allah melalui Musa, hamba Allah itu. Mezbah itu didirikan mereka di tempatnya semula, sungguh pun mereka berasa takut kepada bangsa-bangsa negeri itu. Lalu di atas mezbah itu mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, yaitu korban bakaran untuk pagi dan juga petang. Mereka juga menyambut perayaan Pondok Daun sebagaimana yang ditertulis dan mempersembahkan korban bakaran harian menurut jumlah yang ditetapkan dalam peraturan bagi setiap harinya. Setelah itu mereka mempersembahkan korban pada bulan baru, korban pada setiap perayaan yang suci bagi Tuhan, dan korban daripada setiap orang yang memberi persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama pada bulan ke-7, mereka mula mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun begitu, asas bait suci masih belum diletakkan. Oleh itu, mereka memberikan wang kepada tukang batu dan tukang kayu. Juga memberikan makanan, minuman, serta minyak kepada orang Sidon dan Tirus, supaya mereka membawa kayu aras dan dari Lebanon ke laut dekat Yope, menepati keizinan yang diberikan kepada mereka oleh Kores, Raja Parsi. Setelah mereka sampai di Bait Allah di Yerusalem, tepatnya dalam bulan kedua, Zerubabel anak Setel dan Yeshua anak Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang selebihnya, yaitu imam, Bani Lewi dan semua orang yang pulang dari tempat penawanan ke Yerusalem, mereka memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan Bani Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan. Dan anak-anak dan saudara-saudaranya juga Kadamel, juga anak-anak Yahuda mengawasi mereka yang melaksanakan pekerjaan di Bait Allah. Demikian jugalah Bani Henadad dengan anak-anak dan saudara-saudara mereka, yaitu Bani Lewi. Ketika jurubena meletakkan asas bait suci Tuhan, tampillah para imam dengan pakaian istiadat mereka sambil membawa nafiri, manakala Bani Lewi daripada Bani Asaf pula membawa gembreng dengan tujuan untuk memuji Tuhan menurut tunjuk Daud, Raja Israel. Kemudian mereka menyanyi secara berbalas-balas sambil memuji, mengucap syukur kepada Tuhan, kerana Dia baik. Kasih-Nya kekal selama-lamanya terhadap Israel. Seluruh rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sambil memuji Tuhan kerana asas bait Tuhan telah diletakkan. Akan tetapi antara imam Bani Lewi, ketua kaum keluarga, iaitu tua-tua yang pernah melihat bait terdahulu, banyak yang menangis dengan suara menyaring ketika meletakkan asas itu sambil dilaksanakan di hadapan mata mereka.
Ada ramai orang pula yang bersorak-sorai dengan suara nyaring kerana gembira. Orang tidak dapat membezakan lagi antara sorak-sorai kegembiraan dengan bunyi tangisan umat. Kerana umat bersorak-sorai dengan suara nyaring sehingga berbunyinya kedengaran sampai di tempat yang jauh. Demikianlah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini, tema yang saya mau angkatkan untuk kita, yang kita mau bahas pada hari ini adalah membangun semula dari altar ataupun dari mezbah. Oke? Jadi saudara-saudari, hari ini ramai orang sedang cuba membina semula hidup mereka. Ada yang membina semula kawangan, ya. Ada yang sedang membina semula perkawinan. Ya, sebab itu kita ada kelas perkawinan pula. One mission, one heart. Ya. Ada yang sedang membina semula identiti diri mereka. Ya. Tetapi ada satu masalah besar. Kita cuba membina semula hidup tanpa membina semula mezbah ataupun altar. Mazmur 127 ayat yang pertama katakan begini, melainkan Tuhan mendirikan rumah, sia-sialah tenaga orang yang membinanya. Nah, kita pikir, kadang-kadang kita selalu pikir begini, kalau hidup saya sudah stabil, baru saya serius dengan Tuhan. Kalau emosi saya sudah oke, baru saya akan dekat dengan Tuhan. Kalau saya sudah cukup banyak duit, baru saya datang ke gereja. Apalagi, kalau saya sudah cukup punya apa-apa, kalau saya ada kendaraan, barulah saya boleh datang ke gereja. Pernah dengar alasan-alasan seperti itu? Ya. Matius pasal 6 ayat 33 katakan begini, utamakanlah kerajaan Allah serta perbenarannya dan semuanya itu akan diberikan kepadamu. Tapi dengar ini baik-baik. Kalau Anda tunggu hidup Anda stabil untuk datang kepada Tuhan, Anda tidak akan pernah sampai ke sana. Saya ulang balik. Kalau Anda tunggu hidup Anda stabil, baru Anda datang kepada Tuhan, saya mau ingatkan saudara, Anda tidak akan pernah sampai ke sana. Mengerti ya? Karena hidupmu tak akan pernah stabil. Ya. Jadi Ezra 3 menunjukkan kita sesuatu yang berbeza. Tuhan tidak mula dengan bangunan. Tuhan mula dengan penyembahan. Apa itu altar? Ataupun mezbah? Dalam Alkitab, mezbah ataupun altar adalah tempat korban. Tempat di mana manusia datang datang kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan mereka, tetapi dengan membawa sesuatu yang dikorbankan. So, dalam perjanjian lama, mezbah ataupun altar, saya akan gunakan altar, adalah tempat di mana dosa diakui, korban dipersembahkan, dan hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Itu pada zaman perjanjian lama. Nah, Imamat pasal 17 ayat yang ke-11 mengatakan begini, nyawa sesuatu makhluk itu ada dalam darahnya, dan aku telah menentukan agar darah itu dicurahkan bagimu di atas mezbah untuk pendamaian demi nyawamu, karena darah yang merupakan nyawa memungkinkan terjadinya pendamaian. Jadi saudara, mezbah bukan sekadar tempat fisikal. Mezbah adalah pusat hubungan
dengan Tuhan. So, ia melambangkan penyerahan, penyembahan, dan kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bila Ezra 3 berkata, mereka membina mezbah. Ini bermaksud mereka sedang memulihkan kembali hubungan mereka dengan Tuhan. Hari ini, kita mungkin ada mezbah. Kita mungkin tidak ada mezbah secara fisikal. Tetapi setiap kita ada altar dalam hidup kita. Soalannya, di mana tempat Anda datang kepada Tuhan? Atau, adakah altar itu sudah lama runtuh? Realitinya, masalah kita bukan tidak ada altar. Masalahnya, kita mungkin sedang menyembah di altar ataupun mezbah yang salah. Contohnya apa? Telepon. Ya. Phone Anda. Bangun pagi, perkara pertama yang Anda sentuh apa? Handphone, betul nggak? Tengok cerita CEO dulu yang semalam belum sambung. Apalah cerita semalam? Saya tertidur semalam. Saya mau sambung balik. Di mana sudah dia? Ya. Bukan Tuhan kan? Screen dulu. Tak ada apa. Saya tengok jam bah. Mana tahu salah bangun. Ya, memang tengok screen juga. Ya, Anda cari notifikasi, perhatian, validasi. Kamu tahu maksud validasi? Ya, maksudnya adalah pengakuan, penerimaan, pengiktirafan, perakuan dan sebagainya. Maksudnya bila kamu tengok, mana tahu semalam kamu ada buat sesuatu kan? Ya, mungkin kamu bagi hadiah dengan orang yang kamu punya crush. Tahu-tahu mana dia balas besoknya, kamu pun tak sabar-sabar. Tertidur kamu sambil tunggu dia belum balas-balas dari semalam. Kenapa dia tak balas? Dia suka ke tidak? Dia suka ke tidak? Dia suka ke tidak? Kamu tunggu. Tertidur kamu. Bangun awal pagi besok, bukan kamu berdoa dulu supaya Tuhan gerakkan. Terus kamu, betul kah? Adakah dia balas? Sekurang-kurangnya terima kasih. Gitu. Ataupun saya suka. Gitu. Sekali kamu bangun tengok, satu message pun tidak ada. Lepas itu kamu mulai kecewa. Mulai rasa macam tidak puas hati. Mulai rasa macam sakit hati. Dia tidak tahukah dalam kotak tu ada iPhone 17. Dah lah saya loan, dia cakap. Terima kasih pun tiada. Nah, tanpa kita sadar, Anda sedang menyembah perhatian manusia. Kan? Ya. Yang kedua mungkin kerja Anda sebagai altar. Anda kerja tanpa henti. OT terus. Saya tak cakap OT salah. Ha? Karena Anda kejar pencapaian. Saya mau sampai target ini, saya mau sampai target ini. Jadi Anda ukur diri Anda berdasarkan prestasi. Kalau saya kurang duit, saya bukan orang. Kalau saya kurang ini, tidak ini. Ya. Karena jauh dari dalam hati Anda percaya, kalau saya berjaya, barulah saya bernilai. Saya ada duit, baru saya bernilai. Kalau tak ada duit, tak ada nilai. Betul lah. Kadang-kadang pikiran kita begitu. Dalam bank tinggal 10 ringgit. Itu pun susah mau keluar. Ya kalau bank lain, kalau MI masih boleh tuh. Pakai beli es krim. Sampai 1 ringgit tinggal. Siapa pernah begitu? Sampai 1 ringgit. Itu saja, karena tak ada harga yang 1 ringgit sudah. Kan sekarang pakai apa? Scan kan. Masih boleh nih kopi O satu gelas. Gitu. Yang ketiga mungkin hubungan, relationship adalah kamu punya altar. Di mana yang saya akan berbicara banyak besok dan juga hari ini untuk mereka yang berkawin lah. Oke. Anda perlukan seseorang untuk rasa cukup. Anda kompromi dengan nilai. Demi tidak kehilangan seseorang.
Karena Anda berharap kalau ada orang ini, hidup saya akan lengkap. Ada yang begitu nggak? Kalau saya tak ada boyfriend, kalau saya tak ada girlfriend, kosong. Itu besok kita mau cakap. Loneliness tuh. Ready, Wong? Ready untuk loneliness, Wong? Kosong. Pergi gereja pun, hati pun tidak best, tidak syuk. Karena tiada pasangan, Pak Pastor. Saya mau melayani, kalau boleh saya punya pasangan itu pemain tamborin kah? Ya, tukang-tukang usher kah? Ya, yang nyanyi-nyanyi di depan. Bangga juga saya dekat sedikit tengok-tengok dia. Gitu. Itu yang belum berpasangan kan? Yang mungkin maksudnya belum berkawin. Kalau yang kawin bagaimana? Betul, betul. Tidak salah tuh. Betul kamu cakap. Suami tidak ada. Tapi memang harus begitu juga. Ya, kalau suami tak ada di gereja itu bahaya itu. Di antara dua. Tidak seiring, tidak semisi, tidak sebisi. Ataupun kamu salah pilih pasangan. Tapi apa boleh buat? Itu risiko. Ini untuk pengajaran mereka yang belum berkawin lah. Kalau kamu orang yang rajin pergi gereja, cari yang pergi gereja. Oke? Jangan cari yang lain. Tapi pastor, ada juga saya tengok yang pergi gereja itu tidak, memang tak ada sempurna. Saya pun tidak sempurna. Tiada yang sempurna. Ya, tiada yang sempurna di dalam gereja. Sebab itu kita pergi sembahyang supaya kita belajar. Amin. Ya, jangan pikir kamu datang gereja kamu sempurna ya. Tidak. Ya, bau juga ketiak kita nih. Tiada yang sempurna maksud saya ini. Paham maksud saya? Jangan kamu pikir wah hari-hari datang gereja wah sempurna lah hidup dia, tidak. Kamu datang ke gereja mau belajar. Ya, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Kadang-kadang altar kita lebih kepada hubungan kita. Oke? So saya tak mau lebih jauh dalam perhubungan tu mau datang besok. Oke? Yang hari ini punya yang sudah berkawin. Topik sangat bagus. Panas, konflik. Macam mana mau hadapi konflik dalam rumah tangga. Bapak Denny dengan Abel macam, ya ini yang saya mau. Jangan, kamu yang kena tembak nanti. So Yeremia pasal 2 ayat 13 katakan begini, umatku telah melakukan dua kejahatan. Mereka meninggalkanku, aku, mata air yang hidup dan menggali perigi mereka sendiri, yaitu perigi bocor yang tidak dapat memuat air. Semua altar ini akan mengecewakan Anda, saudara. Phone, kerja, hubungan. Tidak pernah cukup. Tidak pernah puas. Dan hubungan pun sekalipun tidak mampu menyelamatkan jiwa Anda. Jadi karena Anda coba mendapat sesuatu dari ciptaan yang hanya boleh diberikan oleh pencipta. Burnout. Ramai orang penat. Siapa burnout? Angkat tangan. Ya, apa angkat tangan? Tidak apa, sadar diri, Bang. Ya, it's okay. That's normal. Burnout. Ya, penat. Bukan karena kerja terlalu banyak, tetapi karena coba membuktikan sesuatu setiap hari. Jadi kerja itu sudah jadi altar. Walaupun mereka rehat, mereka tetap letih. Itu bukan sekadar penat fisikal. Itu jiwa yang sedang dalam keletihan. Anxiety, cemas, ataupun kekhawatiran yang berlebihan. Kenapa ramai orang sentiasa gelisah? Bukan karena mereka tiada masa depan, tetapi karena mereka coba mengawal semuanya. Kontrol sudah jadi altar. Dan setiap altar palsu menuntut korban. Korbannya adalah apa? Ketenangan kamu, tidurmu, sukacita kamu.
Yang dimana sepatutnya kamu bersukacita karena kekhawatiran, kamu korbankan sukacitamu. Karena dimana kamu sebenarnya harus tenang, karena kamu sangat khawatir, gelisah, kamu korbankan ketenanganmu. Karena kamu sepatutnya tidur, sepatutnya tidur, kamu terpaksa karena kamu khawatir dan gelisah, kamu korbankan tidurmu untuk pikirkan yang sebenarnya kamu sepatutnya harus tidur. Banyak orang tidak cukup tidur sini, tengok muka pun tahu. Termasuk saya juga. Yalah karena phone. Phone. Sekarang nih, saya belajar daripada satu artikel. Satu cara untuk kamu terus tidur adalah phone itu tutup jam 10. Tutup, bukan silent, tutup. Ada yang di sini tutup jam 10? Saya percaya semua phone di sini termasuk saya sendiri tidak pernah tutup. Kecuali bateri itu betul-betul flat karena kamu lupa bawa cas dia. Betul nggak? Mana pernah mati ya. Habis di sini sambung sebelah. Habis di sini sambung sebelah. So, yes. Yang ketiga, perbandingan, comparison. Scroll sosial media. Dan tiba-tiba hidup orang lain lebih baik. Kerjanya lebih baik. Orang lain lebih maju. Orang lain sudah ada boyfriend, ada girlfriend, kamu masih lagi sendiri, single. Kamu cemburu sendiri. Kamu kecewa sendiri. Kan rugi. Apa mau kecewa orang ada? Kalau orang ada couple tuh kan, banyak duit mereka buang. Kamu sendiri tak perlu buang duit, sendiri-sendiri saja. Maksud kamu kecewa yang tiada girlfriend. Tapi pastor, saya mesti mau ada juga. Approval manusia sudah menjadi altar. Ya. Anda tidak hidup untuk Tuhan lagi, Anda hidup untuk dilihat, disukai, diakui. Hati-hati. Pengkhotbah pasal 2 ayat 11 katakan begini, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang kulakukan dengan tanganku dan atas segala sudah aku usahakan dengan penat lelah, ketara segalanya kesia-siaan belaka dan usaha menjaringkan angin yang tiada manfaatnya di bawah matahari. Nah, jika nilai diri Anda datang dari apa yang Anda capai, Anda tidak pernah ada damai. Saya ulang balik. Jika nilai diri Anda datang dari apa yang Anda capai, prestasi Anda tidak akan pernah ada damai. Apa yang kamu mau capai? Duit yang banyak. Ya. Mau duit banyak? Mau pastor? Ya. Kamu kena kerja keras. Kerja keras. Ya. Kamu kena korbankan anak bini kamu, pasangan kamu, kena kerja keras. Kumpul duit kerja satu. Sepatutnya kamu hanya boleh kerja satu kerja saja. Tapi karena kamu mau mengejar kekayaan dan kamu terinspirasi dengan jutawan-jutawan yang ada di dalam sosial media, di mana mereka dapat melakukan 5 kerja dalam satu hari, dan kamu tanpa melihat dirimu sendiri, kamu pun, saya akan ikut. Kamu kena tahu, 5 kerja. Kamu kena ingat, kamu yang berumah tangga, salah satu kerja kamu adalah dalam rumah tangga kamu sendiri juga. Jangan kamu pikir itu bukan kerja. Ya, menjaga hubungan, menjaga anak, itu kerja kamu juga. Bukan bini punya kerja juga. Kadang-kadang ada yang pikir begitu, saya punya ada kerja, pastor. Keluarga? Oh bukan, itu bukan kerja. Keluarga pun kerja. Ya, komitmen, betul? Kerja maksud apa? Komitmen. Yang kamu harus lakukan. Ya, jangan pikir, wah 5-6 kerja, yang di rumah tuh lupa. Nah, kamu lupa. Kamu korbankan untuk mencapai. Dan saya percaya kamu semua tidak akan tenang. Sebab habis kerja satu, pergi kerja satu lagi.
Ini sudah brainstorming dalam kerja yang satu nih. Pergi lagi brainstorming kerja, lain cara lagi. Pergi lagi yang di sini, lain lagi, lain lagi. Dapat duit, dapat. Pas pergi hospital. Kumpul-kumpul duit pergi hospital. Hai. Ada yang terasa? Ya, puji Tuhan, haleluya. Iya, harus digoncangkan itu, ah. Ya, supaya kamu tahu, ya, jangan cari-cari duit, simpan-simpan kumpul duit, terus pergi hospital. Kalau pergi hospital yang mewah-mewah tak apa, pergi juga yang tidak mewah punya. Tunggu antri di sana lama-lama. Buat apa lah duit pas save budget? Gunalah duit tuh pergi yang mahal sedikit kan, terus masukkan. Ya, saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa ini slide ke berapa sudah? Karena gara-gara kerja nih tadi. Ya. Ya. Karena altar itu tidak pernah berhenti menuntut. Ya, mezbah itu belum pernah berhenti menuntut. Belum cukup, coba lagi. Belum cukup, keep on, coba. Tetapi Tuhan tidak pernah berkata begitu. Ya, Tuhan tidak pernah kata begitu, kamu harus keep on doing. Tidak pernah. Karena Matius pasal 11 ayat 28 katakan begini, marilah ke sisiku wahai semua yang jerih lelah dan memikul beban berat, aku akan memberimu kelegaan. Ya. Bukan marilah kepadaku yang sudah berjaya. Betul tak? Firman Tuhan tak kata, kamu sudah berjaya kayak ini. Mari, tidak. Dia katakan, wahai semua yang jerih lelah, kamu yang penat, yang stres, sakit hati, apalagi menanggung beban, apa semua yang kamu rasa, datanglah kepada Yesus. Dialah yang memberi kamu kelegaan. Nah, apabila altar ataupun mezbah yang betul dibina, beban yang salah akan mula jatuh. Karena di altar Tuhan, Anda tidak dinilai berdasarkan prestasi. Tetapi diterima berdasarkan kasih karunia Tuhan. Amin. Maka itu kita perhatikan. Poin pertama, altar didahulukan bukan strukturnya. Kalau kita baca, nanti kita baca Ezra pasal 3 ayat 3e. Kita baca. Umat Israel kembali ke Yerusalem, tetapi kota itu masih runtuh. Masih ingat dia punya latar belakang ayat ini? Ketika mereka kembali daripada Babilonia, keadaan Israel bukan terus, wah, bagus, ekonomi bagus, ada semua bagus. Tidak, mereka datang tengok, bait suci mereka musnah. Keadaan ekonomi tak bagus. Ya, kan sudah dirampas. Semua perintahan, kata orang, runtuh. Tetapi apa perkara pertama yang mereka lakukan? Mereka membina mezbah. Bukan rumah, bukan sistem, bukan strategi. Mereka tak datang, oke guys, kita meeting dulu guys. First, kamu buat ini, kamu buat ini. Tidak. First yang mereka datang, mereka lihat. Apa? Kita perhatikan di ayat 3 hingga 2 ayat. Kata, Yesua anak Yozadak beserta para saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel anak Sitel, beserta para saudaranya, segera mendirikan mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci Taurat yang disampaikan Allah melalui Musa, hamba Allah itu. Mezbah itu didirikan mereka di tempatnya semula, sungguh-sungguh pun mereka merasa takut
kepada bangsa-bangsa negeri itu. Lalu di atas mezbah itu mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, yaitu korban kebakaran yang itu untuk pagi dan untuk petang. Pagi dan petang. Ini tidak logik. Kalau kita akan kata, kita kena baiki dulu kehidupan, betul nggak? Banyak begitu. Saya kena saya kena cari kerja dulu. Saya kena kumpul duit dulu. Baru pikir tentang Tuhan. Ya. Tetapi mereka buat di sebaliknya. Walaupun hidup kami belum siap, mereka katakan, kami tetap menyembah Tuhan. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Nah, kita menjadikan Tuhan, kadang-kadang kita ini menjadikan Tuhan itu sebagai tambahan. Jika perlu, bila sakit, baru Tuhan ada. Bukan sebagai asas. Tadi Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Jadi message-nya jelas, tanpa hubungan dengan Tuhan, semua yang Anda bina akhirnya akan runtuh juga. Tidak kira pekerjaan, hubungan, pribadi Anda, kalau tidak dibina dengan hubungan yang ada pada Tuhan, akhirnya akan runtuh juga. Maka itu saudara, jangan tunggu hidup Anda selesai, baru Anda mula berdoa. Ya, jangan tunggu hidup kamu, oh I'm done already, baru semua gaji sudah oke, ini baru mau berdoa. Jangan tunggu semuanya tenang, baru mau baca firman Tuhan. Ada yang begitu, pastor saya mau tunggu tempat yang kalau boleh tak ada orang bising. Kadang-kadang tenang, tapi dalam tu yang kacau. Pala kita, pikiran dalam tu yang kacau. Dan I'm telling you this, masa itulah yang kamu harus baca firman Tuhan. Masa hidupmu kacau itu. Karena bila hidup kamu tenang, kamu tak ingat Tuhan. Betul gak, Jerry? Hah? Masa kamu kacau itu, masa itu kamu baca firman Tuhan. Pemikiranmu tidak tentu, masa itu baca firman Tuhan. Ya? Jadi persoalan seterusnya, kalau mereka sudah mulai menyembah, mereka menyembah ikut cara siapa? Cara sendiri atau cara Tuhan? Kepada poin yang kedua kita. Penyembahan menurut firman, bukan perasaan. Alkitab berkata, mereka melakukan semuanya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Bukan ikut rasa. Bukan ikut tren. Tetapi ikut firman Tuhan. Kita perhatikan Ezra pasal ayat 3. Pasal 3 ayat 4. Mereka juga menyambut perayaan Pondok Daun sebagaimana yang tertulis. Dan mempersembahkan korban bakaran yang tertulis. Jadi masalah generasi sekarang ini, kita tidak menolak Tuhan secara terang-terangan. Kita cuma membentuk Tuhan mengikut kehendak kita. That's very dangerous. Saya rasa ini oke. Saya rasa Tuhan paham. Hati saya oke, baru saya mau datang ke gereja. Baru saya mau datang pergi berdoa. Hati saya tak oke. Wait first, tunggu. Firasat saya hari ini tidak baik, tidak best. Tak payah. Saya off day dulu. Tunggu saya oke dulu, baru saya datang. Yeremia pasal 17 ayat 9 kata begini. Catat ayat ini. Yeremia 17 ayat 9.
Hati itu licik, melebihi segala sesuatu. Bahkan sangat parah, siapa dapat mengetahuinya? Hati itu licik, hati-hati. Hati-hati bila kamu katakan, Pastor, hati saya rasa perasaan saya tidak baik. Karena perasaanmu belum tentu ada firman Tuhan. Mana tahu kamu lepas tengok cerita CEO. Perasaan kamu terpengaruhi dengan CEO. Ada yang dalam 3 minggu nih CEO saja ya. Mungkin perasaan kamu pada ketika itu selalu tengah berargumentasi dengan pasanganmu. Dan kamu pikir kamu betul. Dan kamu katakan, saya rasa saya sudah tidak mau datang. Saya pernah jumpa orang begini. Pastor, saya tidak mau datang ke gereja, saya tidak mau melayani. Kenapa? Saya barusan bergaduh dengan pasangan saya. Saya rasa saya tidak diberkati Tuhan kalau saya datang gereja dengan perasaan yang begini. Menurut kamu betul kau salah? Salah. Itu tidak benar. Itu menambahkan lagi problem dalam rumah tanggamu ataupun masalah kamu dengan pasanganmu. Amin. Ada yang terasa? Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kalau terasa tuh oke. Artinya firman Tuhan sedang berbicara dengan kamu. Ya. Jadi datang itu tak kira bagus, tak bagus, datang. Dan saya percaya bila kedatangan Anda, walaupun dalam keadaan yang mungkin tidak betul, dan saya percaya Roh Kudus akan bekerja lewat itu. Karena hati-hati, hati itu licik. Saya ingin bagi satu ilustrasi kepada kita. Bayangkan Anda sedang mendaki gunung. Dan Anda ada kompas. Tahu kompas kan? Ya. Tapi orang Borneo jarang pakai kompas. Kalau pergi hutan pakai kompas. Ada yang pergi hutan pakai kompas lah? Pakai kompas lah? Tak ada kan? Ini untuk mereka yang duduk bandar lah macam saya. Mesti pakai kompas. Ya. Dan kompas itu sudah rosak, jarumnya condong 20 darjah ke kiri. Apa maksudnya kompas yang condong itu? Kompas yang tidak berada, maksudnya kompas itu tidak berada dalam posisi yang rata. Jarum itu, kompas itu mungkin sudah menunjuk arah utara, tidak menunjukkan arah utara yang tepat. Dan disebabkan itu, jadi permukaan tidak stabil, mungkin gangguan magnet, ataupun telepon, logam, dan sebagainya, ataupun cara memegangnya salah. Dan hasilnya, arah yang ditunjukkan menjadi tidak tepat. Oke? So ini menggambarkan nilai hidup yang terpesong. Ya. Keputusan yang dipengaruhi oleh emosi dan tekanan ataupun dosa. Kehilangan arah yang benar walaupun masih nampak berjalan. Nah, orangnya masih bergerak tetapi arahnya yang salah, arah hatinya. Nah, setiap langkah yang Anda ambil, Anda rasa macam betul nih, betul, tetapi sebenarnya salah. Anda ikut kompas, Anda yakin, tetapi semakin jauh Anda berjalan, semakin jauh Anda tersesat. Dan itulah bahayanya bila kita ikut perasaan sebagai kita punya panduan hidup. Amsal pasal 14, ayat 12 katakan begini. Amsal 14. Ada jalan yang dianggap orang lurus, tetapi akhirnya menuju maut. Ya. Menurut kamu, wah lurus ini. Tahu-tahu, hati-hati. Firman Tuhan adalah kompas yang tepat. Mazmur 119 katakan begini, ayat 105. Firman-Mu lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Tanya diri Anda soalan ini. Apa dalam hidup saya yang tidak seperti yang tertulis? Apa? Maksudnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya? Cara saya bekerja
Bagaimana? Sesuai tak dengan firman Tuhan? Kamu rajin ke tidak? Kamu berintegriti ke tidak? Kamu jujur ke tidak sebagai seorang yang percaya kepada firman Tuhan? Ataupun kamu tipu-tipu juga, kamu kompromi dengan teman-temanmu. Temanmu datang lambat, kamu kompromi. Tak apa-apa, tak apa bro, saya tolong panjatkan. Tapi ingat OT setengah milik saya. Kawan kamu curi, kamu nampak. Kamu report ke tidak? Kenapa semua diam? Saya tanya, kamu report ke tidak kalau kawan kamu curi? Orang lain tak nampak, kamu ternampak. Dia hanya ambil satu kotak soyabin. Satu kotak soyabin. Yang dimana tengah ada kira-kira stok. Ataupun dia tengah susun-susun. Anggaplah kamu ini bekerja di 99 Mart lah. Saya bagi contoh. Kamu susun. Kawan kamu tuh haus. Dan kamu tepi tengok dia. Dia susun. Jadi dia sangat tidak tahan haus. Dia ambil. Dia tapuk. Mana dia simpan balik? Sudah kotak itu, sudah. Ya. Mana? Kalau minum sudah masuk dalam lubang. Kamu mau report ke tidak? Mungkin ada yang beranggap, pastor sikit saja tuh. Baru satu kotak. Kadang-kadang begitu kita kan? Ya sikit saja tuh, baru satu kotak. Yalah, satu kotak hari itu. Besok lagi, 1 minggu dia minum, 1 karton loh. Kalau dia kerja, tiap-tiap itu sudah berapa karton loh? Kalau kamu yang toke, saya rasa kamu, siapa minum 1 kotak ini? Walaupun itu RM1 toh. Simple kan? Tapi banyak orang tak terpikir. Pastor. Apalah. Kesian dia, lapar pada dia. Tapi kalau kamu orang yang benar, apa kamu buat? Teguh? Pas itu ditemu kawan kamu bagaimana? Dia bolos ya kawan kamu sudah. Boleh. Oh, kamu haus ya? Kamu cakap. Nah, ambil RM2 pergi bayar di depan. Itu langkah betul. Kalau kamu mau tegur secara halus lah. Betul tak? Kamu tengok dia kesian. Mungkin kamu ada skill lah. Kamu ambil RM2. Ya. Saya tolong kamu bayar. Pergi beli. Pergi. Saya belanja kamu. Itu yang betul. Jangan kamu pun bagi 1 lagi kotak. Kadang-kadang begitu. Takkan satu orang saja sama-sama. Kalau buat dosa sama-sama buat. Sama-sama kena tangkap, sama-sama masuk neraka. Itu cara kamu bekerja. Cara kamu melayani pasangan kamu bagaimana? Si ini sudah tengok saya. Kalau saya cakap pasangan, ini tengok saya. Jadi apa boleh buat lah. Memang apa boleh buat lah. Ini karena kamu tengok saya, jadi cara kamu melayani pasangan kamu bagaimana? Marah-marah. Dia minta garam pun, apa garam-garam? Minta kopi, buat sendiri. Gitu. Kok tidak tuh saya penat dari pagi sampai malam. Gitu. Adakah itu cara firman Tuhan? Ya, nanti kita bicarakan di sana lebih fokus lah. Oke, hadir kelasnya. Oke. Cara kita melayani, cara kita mengurus keuangan kita bagaimana? Pastor, keuangan kan hak pribadi. Ya. Saudara, gara-gara keuangan lah kita nih banyak masalah. Betul nggak? Gara-gara keuangan kita ini banyak masalah. Kau tidak cukup duit, kau marah. Banyak duit pun marah.
Betul nggak? Siapa yang banyak duit marah? Kenapa? Ih, bayar lagi, ih, bayar lagi. Ini bayar sana, bayar sana, bayar sana. Oh. Pak, lagi suami istri kamu sudah tambah gaji kan? Ada bonus kan? Ada bonus kan? Macam lama tak pergi bercuti. Aish, baru saja kamu mau simpan. Ataupun baru kamu bagi paste. Tak jadi. Ya, begitu. Baru saja kamu mau start untuk bagi untuk misi, untuk penginjilan. Tapi tiba-tiba macam mau pergi bercuti dulu nih. Lama tak tidur dalam hotel. Boring lah tidur dalam. Tiba-tiba pada boring di rumah pula. Padahal biasa tuh tidur di rumah tiba macam boring. Sebab ada duit. Macam boring lah. Macam rumah tu pun ada aircon, bilik kamu tu ada aircon, tapi tiba-tiba macam aircon kurang sejuk ah. Maka menginaplah kamu di hotel dengan keluargamu untuk 1 hari itu. Sekali kamu bayar dengan berat hati, keluar kamu dari hotel itu, marah-marah kamu dengan keluarga kamu. Karena duit sudah habis pergi sana. Anak, bolehkah Daddy belanja kolomi? Sudah habis di hotel tadi. Tak ada kolomi sudah tak ada. Ya. Cara kita mengurus keuangan itu bagaimana? Adakah kita ikut nafsu pribadi kita? Karena bukan masalah duit sebenarnya. Masalah nafsu kita itu yang tidak dapat kontrol. Apalagi kalau kamu sudah terima begitu banyak. Betul nggak? So, hati-hati. Jadi kamu ingat balik, adakah kamu mengikut caranya Tuhan atau tidak? Cara kamu buat keputusan. Bagaimana kamu buat keputusan? Tindakan kamu dalam kamu menghadapi cabaran. Adakah berpikiran panjang atau pemikiran pendek? Adakah dengan kesabaran ataupun dengan prinsip firman Tuhan dalam kamu membuat kamu punya keputusan di dalam hidupmu? Jadi kamu perhatikan, kamu aplikasi dalam, adakah saya ikut apa yang tertulis di firman Tuhan? Maka itu saya menyarankan Anda, dan mulai pada tahun ini kita baca firman Tuhan. Supaya setiap keputusan hidupmu, cara-cara engkau mengerjakan sesuatu itu berdasarkan panduan firman Tuhan, prinsip firman Tuhan. Dan kamu akan terselamat. Bukan hanya sekadar terselamat. Apa yang kamu tuai selepas itu, saya percaya hidupmu sangat diberkati oleh Tuhan. Bukan sangat diberkati, kamu akan menerima lebih daripada apa yang kamu pikirkan selama ini. Kalau tidak selaras dengan firman Tuhan, kalau hidupmu tidak selaras dengan firman Tuhan, kamu tidak perlu lagi membenarkan diri kamu. Bertobatlah. Amin. Tapi kan pastor, tapi kan Tuhan, tapi kan, tak ada tapi. Sudah tidak ikut prinsip Tuhan, bertobat. Tidak ada lagi tapi. Ya. Bukan saya salah, tak ada. Prinsip Tuhan katakan mengampuni. Ampunilah walaupun kamu tidak salah. Saya bagi yang simple lah, saya tak payah bagi yang dalam-dalam. Tapi dia yang tapi kau imagine kalau Tuhan Yesus tengah di kayu salib itu. Tapi Tuhan, bukan saya yang salah. Dia jawab. Maka itu bila kamu mau mengampuni, tengok Yesus. Yesus yang tidak pernah berdosa, dia tidak salah. Tuhan Yesus tak salah. Apa dia kata? Ampuni mereka Tuhan. Sepatutnya siapa yang mengampuni? Bukan Tuhan Yesus sebenarnya. Sepatutnya kita yang mengampuni. Tuhan ampunilah saya. Tapi Tuhan katakan apa? Tidak apa Bapak. Biar saya tanggung. Amin. Walaupun suami-suami, kalau kamu tak salah, ampuni saja. Ingat Tuhan Yesus. Ya. Suami di sini ya. Ibu-ibu, ya, ingat Tuhan Yesus ya.
dia tetap bersabar mengharungi walaupun keadaan apapun sekali. Tetap bersabar sampai ke akhirnya. Ya. Jadi saudara, apabila Anda mulai hidup dengan cara Tuhan, jangan pikir semuanya akan rasa indah. Jangan pikir bila kamu sudah ikut prinsip, semuanya indah. Tapi realitinya pemulihan sering datang dengan emosi yang bercampur. Oke? Ini pergi pada poin ketiga saya. Pemulihan tidak selalunya indah. Apabila dasar ataupun asas bait diletakkan, satu perkara yang pelik berlaku. Ada yang bersorak dengan kuat, ada yang menangis dengan kuat. Satu peristiwa, dua reaksi. Kamu boleh baca di dalam Ezra pasal 3 ayat 12 hingga 13. Kata firman Tuhan di sana, akan tetapi antara imam Bani Lewi dan ketua kaum keluarga, yaitu tua-tua yang pernah melihat bait terdahulu, banyak yang menangis dengan suara nyaring ketika meletakkan asas itu dilaksanakan di hadapan mata mereka. Ada ramai pula yang bersorak-sorai dengan suara yang nyaring karena gembira. Orang tidak dapat membezakan lagi antara bunyi sorak-sorai kegembiraan dan bunyi tangisan umat. Karena umat bersorak dengan suara nyaring hingga bunyinya kedengaran sampai di tempat yang jauh. Kenapa orang tua menangis? Ya. Karena mereka ingat kemuliaan yang lama. Orang tua pada ketika itu sebelum mereka pernah melihat bait suci yang lama itu macam mana. Mereka sudah lihat bagaimana, mungkin mereka ada di antara mereka sudah tahu bagaimana keadaan. Mungkin mereka sudah tahu bagaimana keadaan pada ketika itu. Dan bila mereka lihat pada masa sekarang ini, time pemulihan berlaku, dan mereka berkata, oh, ini tidak sama seperti apa yang dulu. Zaman-zaman dulu. Gitu. Dan hari ini juga sama. Ada orang yang dalam gereja masih terikat dengan masa lalu. Masih membandingkan, masih kecewa, dan akhirnya mereka berhenti membela. Masih ingat masa-masa lalu. Dulu pastor tidak ada macam ni, pastor. Dulu kami ramai orang, pastor. Saya tengok sudah gereja sekarang terlampau banyak disiplin. Sebab itu tak ramai orang datang. Pastor itu strict sangat. Gitu. Jadi saya rasa saya tidak sesuai dengan gereja ini, dia cakap. So dia berhenti. Ya, dia mungkin pergi gereja lain. Tak apa, yang penting dia pergi gereja. Ya. Yang stay, ya teruskan. Ya. Amin. Terus membina. Dan kamu perhatikan sendiri, kita mungkin tidak banyak. Karena fokus saya bukan karena berapa banyak orang. Karena fokus saya adalah siapa yang mau jadi murid. Kamu mau jadi murid? Karena firman Tuhan jelas. Jadikan segala semua bangsa, apa? Muridku. Dia tak suruh jadi ahli gereja. Jadi, saya mau jemaat-jemaat saya yang hadir di sini, siap untuk belajar jadi murid. Amin. Kalau kita tetap, jadi kamu yang datang, harus mentalnya murid. Kalau kamu mentalnya, pemikirannya, perspektifnya bukan murid, lebih kepada saya ahli ataupun pelawat, maka begitulah pikiran kamu. Kalau murid, dia mau tetap duduk dan belajar sampai tingkatan habis. Suka, saya bagi contoh, semua sini pernah pergi sekolah, betul? Ya. Sekurang-kurangnya habis sampai darjah 6 ataupun saya mau sampai form 6 kah, form 5 kah? Kamu suka nggak sekolah? Tidak kan? Saya mana suka sekolah?
Guru mana yang kamu tak suka? Begitu, matematik. Ah? Fizik. Ada yang tak suka lagi? Apa yang tak suka? Semua kamu, tapi kamu kena hadir juga kelas itu. Buka buku kosong, duduk saja. Diajar satu patah haram, kamu apa X, Y itu apa? Apa? English. Ada yang tak suka English lagi. Tapi macam mana mau ada boyfriend orang putih? Tak dapat lah. Yes, no, ya kan? Dan sebenarnya sekolah itu, saya bagi contoh yang simpel. Sebenarnya, dan kamu ingat sekarang kamu sudah balik pergi kerja, dan kamu pikir, penting juga bahasa Inggris, oh. Penting juga ini matematik, oh. Kamu cakap. Bayangkan, ada tempat kerja kamu yang tidak ada pakai kira-kira kah? Begitu saya. Kamu kedai kopi pun berkira tau. 70 sen. Itu pun tak pandai kira. 1, 2. Nasib sekarang pakai scan. Terus potong. Kecuali kamu pergi kedai mamak, roti kosong. 17 ringgit. Mana sekarang yang dalam kamu belajar dari form 1, dari kamu darjah 1 ataupun tadika sampai form 5, tidak ada dalam pekerjaan kamu. Begitu saya. Yang dasar lah matematik, bahasa Inggris, bahasa Malaysia. Apa? Apa dia? Seni, siapa cakap tiada? Ada. Kalau bos kamu, bolehkah kamu tolong fikir-fikir? Bukan melukis lah, kreativiti lah maksud dia itu. Padahal semuanya itu dasar-dasar bila kamu pergi kerja, rupanya, wah ini penting, wah ini penting, ini penting, ini penting. Bila kamu tak ada dasar itu, apa kamu katakan? Itulah saya pastor bodoh, tidak pergi. Yalah, siapa suruh kamu bodoh sangat? Ya. Kadang-kadang kita akui bodoh. Kalau saya bos kamu kan, yalah siapa suruh tidak pergi sekolah kan? Ya. Kecuali kamu betul-betul cakap, memang saya tak dapat pergi sekolah sebab saya tak ada duit, itu lain cerita. Sekarang ni mana yang tak ada? Sekolah free lah sekarang ini. Ya, walaupun ada bayar lah sedikit-sedikit. Ya. Tapi di kampung-kampung free. Kampung saya ada free lah. Saya tak tahu kampung kamu orang. Free kan? Kenapa tak mau pergi sekolah? Ya. Bahkan orang tua sekarang antara semua mau antar anak kita pergi sekolah. Kenapa? Supaya tak jadi macam kita. Ataupun supaya mereka lebih pandai daripada kita. Itu tujuannya. Begitu juga dengan prinsip firman Tuhan. Supaya setiap kali apa yang menyerang kita banyak, kamu tengok. Semuanya sesuatu yang dibalik daripada pemikiran kita, yang dimana kita harus datang kepada Tuhan. Sesuatu yang kamu tak boleh lawan. Kamu dapat tak lawan perasaan kamu? Tak dapat. Kamu dapat tak lawan sesuatu ataupun kamu konfrontasi dengan roh jahat? Tak dapat. Pastor, ada hantu di rumah saya, kamu cakap. Pastor juga kamu cari. Begitu. Pastor, saya punya anak ini ada masalah percintaan. Boleh tak konseling dia? Pastor, tolong saya cari kerja. Saya sedang bekerja. Saya mau cari satu tempat kerja sekarang ini. Boleh tak tolong doakan supaya saya dapat kerja tu? Semua datang dengan Tuhan. Kamu perasan tak ini? Kamu sakit datang dengan Tuhan. Nah, kamu mau dapat kerja datang dengan Tuhan. Rumah tanggamu hancur datang dengan Tuhan. Ada masalah pasangan datang dengan Tuhan. So, you like it or not, kamu akan balik dengan apa yang tertulis. Supaya kamu align. Filipi pasal 3 ayat 13 hingga 14 katakan begini, saudara-saudara, aku tidak anggap diriku telah dapat mengambilnya, tetapi satu perkara kulakukan. Lupakan segala yang ada di belakang
dan coba mendapatkan segala yang ada di hadapan. Aku terus berusaha ke arah matlamat mendapatkan ganjaran, yaitu panggilan Allah ke surga dalam Kristus Yesus. Kalau Anda terus membandingkan masa kini dengan masa lalu Anda tidak akan pernah menghargai apa yang Tuhan lakukan, sedang lakukan sekarang. Maka itu tinggalkan masa lalu. Amin. Masa lalumu tinggalkan, putuskan. Amin. Karena janganlah tinggal di masa lalu. Tinggallah di masa sekarang. Ya, tidak perlu ingat-ingat mantan itu, sudah cukup. Ya, cukup. Mulai duduk depan, tengok, carilah apa yang ada di depan matamu. Amin. Tapi nanti yang cari pasangan, pastor yang depan saya ini anti tua, pastor macam mana? Agak-agak lah. Betul tak Bu Jenny? Tapi pastor yang depan saya ini ibu-ibu macam mana? Ya, kamu faham apa maksud saya? Kalau masa lalu kamu, tak payahlah kamu ingat lagi. Ayah, pastor dulu saya begini, saya sudah berdosa. Tuhan sudah tahu dosa-dosamu. Tak perlu kamu ungkit di depan Tuhan. Apa yang kamu harus lakukan sekarang? Lihat apa yang ada di depan. Terus membina, terus bekerja. Mengerjakan iman bukan maksudnya supaya kamu diselamatkan. Maksud saya di sini adalah bina imanmu. Kuatkan imanmu. Karena cabaran di depan akan banyak cabaran lagi. Kalau kamu ada cabaran di depan sudah banyak, tapi kamu sibuk pikir apa yang di belakang, bebanmu akan makin lama makin lebih berat, lebih banyak. So what you have to do now is, jangan pikir yang di belakang, kamu fokus dengan cabaran yang di depan, kuatkan hidupmu, imanmu. Lihat apa yang di depan, cabaran yang di depan, hadapi yang di depan. Tak perlu lagi ingat masa-masa lalu lagi. Amin. Jangan lagi ingat, pastor saya buat gini dulu, saya buat gini dulu. Sudah. Kamu tak payah beritahu saya, Tuhan sudah tahu itu. Apa yang kamu dan saya harus lakukan? Bertobat, bertobat, bertobat. Jangan berhenti bertobat. Salah, bertobat. Amin. Yalah, kalau salah lah kan, bertobatlah. Masalahnya sekarang, kita ini tidak mau bertobat. Itu masalahnya. Mau membenarkan apa yang masa lalu. Maka itu hidup kita kadang-kadang tidak pernah habis, tidak pernah settle. Satu, tidak mau bertobat. Yang kedua, membenarkan diri yang sebenarnya kita ini salah. Maka itu kita susah mau hidup baik, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. So it's very important. Prinsipnya senang saja. Ya, tak perlu ribet, kata Indonesia. Ya, tidak perlu ribet-ribet. Oke? Ya, cukup Jawa nggak? Nggak perlu ribet-ribet. Ya. Datang Tuhan, saya bertobat. Mula yang baru. Tak perlu ribet-ribet lagi. Tuh. Kalau nangis-nangis bertobat, tidak apa nih, nangis-nangis buat juga besok. Ada yang terasa? Puji Tuhan, haleluya. Di mana sudah saya? Oke. Oke. Jadi pemulihan Tuhan jarang bermula dengan sesuatu yang besar. Oke? Selalunya kecil. Perlahan, tidak sempurna, tetapi Tuhan tetap bekerja. Zekaria pasal 4 ayat 10e kata ini, sebab siapa yang menghina hari-hari yang kecil. Maka itu, jangan tunggu hasil besar baru setia. Jangan tunggu perubahan yang sangat besar, baru kamu setia. Firman Tuhan katakan, setiakan kepada perkara-perkara yang kecil.
Jadi bila kamu bertobat, ya, lakukan hal-hal kecil dulu. Apa? Mungkin kamu mau pulih hubungan kamu dengan Tuhan? Ya. Dari mana kamu mau start? Dari mana? Kalau doa. Doa makan? Oke, tak apa. Sekurang-kurangnya kamu berdoa. Jangan pikirkan bahwa doa makan nih, alah, doa makan nih siapa-siapa pun. Ya, kadang-kadang ada di antara sini, makan pun tidak berdoa. Jadi sekurang-kurangnya untuk ikut pace kamu kalau lari kan ikut kamu punya cara, mungkin sekurang-kurangnya pastor sekarang saya mulai doa makan. Puji Tuhan kamu berdoa. Jangan sia-siakan itu. Pastor, tapi saya sudah baca firman Tuhan, tapi saya baru mulai kejadian. Tapi satu ayat sudah ngantuk saya. Puji Tuhan kamu sudah baca satu ayat. Besok tambah lagi satu ayat. Ada baca gak hari ini, Yong? Ada? Ada report, ah? Ah, ketujuh tadi ya? Oke. Jadi ada. So, jangan berhenti sebelum nampak perubahan. Keep on going. Tak ada perubahan, teruskan saja. Suamimu tak ada perubahan, teruskan berdoa. Istrimu tidak berubah, teruskan berdoa. Jangan tunggu, ya pastor saya sudah doa hari-hari, pastor sudah 12 tahun kami hidup bersama saudara. Masih juga dia begitu, kamu cakap. Teruskan berdoa. Ada sedikit pastor. Apa dia buat? Kalau dia sekarang tidur awal, jadi senyap sedikit. Ya. Perubahan sedikit. So, jangan bandingkan musim hidupmu. Tak payah. Dulu jangan kamu bandingkan apa yang berlaku tahun lepas dengan tahun ini ya. Tahun lepas, wah pastor, wah sangat bagus. Tahun ini macam ada kurang. Tak payah banding-banding. Kamu makin kecewa. Ya. Wah, hari ini bisnis tak bagus. Tak payah banding-banding. Setiap tahun itu ada musim dia. Bersyukurlah dengan musim apa yang sudah. Bersyukurlah dengan apa yang kamu terima. Amin. Terus membina. Membina kerohanianmu. Oke. Maka itu saudara. Kenapa ini semua perlu altar ataupun mezbah? Kenapa perlu korban? Karena tanpa korban manusia tidak boleh mendekati Tuhan. Tetapi semua korban dalam Ezra 3 tidak pernah cukup. Dan ia perlu diulang lagi dan diulang lagi, diulang lagi. Dan Ibrani pasal 10 ayat yang pertama katakan begini, hukum hanya bayang-bayang perkara baik yang akan datang, bukan hakikat perkara itu sendiri. Dengan demikian hukum itu sekali-kali tidak akan dapat menyempurnakan orang yang mempersembahkan korban-korban yang demikian itu tahun demi tahun. Tetapi kemudian datang satu korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 10 katakan begini, dengan kehendak Allah itu kita telah disucikan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Di atas salib dia menjadi korban. Dia mengambil tempat kita, dosa kita, hukuman kita, semuanya ditanggung oleh dia. Roma pasal 5 ayat 8 katakan begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow! Ketika kamu masih berdosa, Anda tidak perlu memperbaiki hidup Anda dulu, baru datang kepada Tuhan. Anda datang kepada Tuhan melalui Kristus. Dan dari situlah Tuhan mula membina hidup Anda semula. Kadang-kadang ada mindset pemikiran begini, Pastor, saya masih merokok. Pastor, saya masih mabuk.
Pastor, hidup saya begini-begini, tidak memuliakan Tuhan. Maka itu saya tak mau datang gereja, Pastor. Tanya Wong, betul tak Wong? Datang dulu. Jangan tunggu kamu sudah sempurna. Datang. Karena Tuhan sedang menanti Anda. Of course, untuk dalam kamu membina hidup yang baru, dia tidak terjadi begitu. Ada perubahan. Ada yang perlu dipotong. Ada yang perlu dicantas dalam hidupmu. Supaya hidupmu serupa dengan Kristus. Ada yang Tuhan mau bina dalam hidupmu. Dan bila kamu dipotong, itu sangat sakit. Dan tidak mudah. Kamu akan geram, kamu akan marah. Siapa sini potong, dia tidak sakit? Sini saya coba pakai pisau. Ada yang dalam hidup zon keselesaan kamu, karena ikut Tuhan, kamu kena korbankan zon keselesaanmu itu. Mungkin Rabu, kamu biasa, ataupun Rabu atau hari Minggu, atau kamu biasanya pergi mana? Libur. Pergi bercuti. Ya, hari raya pergi bercuti. Hari ini, contohnya, pergi bercuti. Ngongkrong, ngopi. Dan besok ada futsal mungkin, ada ngongkrong-ngongkrong. Tapi besok ada program. Karena kamu mencari menjadi pasangan yang serupa Kristus, kamu terpaksa hilangkan ngongkrong kamu itu dulu. Pergi kepada tempat yang benar. Sakitkah? Sakit. Di mana kamu sepatutnya pergi bercuti, tapi ada sel. Ataupun pergi bercuti, tapi kamu kena melayani. Sakitkah? Sakit. Betul tak? Sakit kan? Sakit. Orang lain cuti, kamu melayani Tuhan di sini. Kamu duduk tengok sel sini. Sakit. Sakit mana? Sakit hati. Kan orang gembira, hello guys, dekat pantai kamu kan, mentang-mentang saya pelayanan. Orang sudah pakai kereta, wah guys, kamu sakit. Terpaksa kamu korbankan. Tapi bila kamu sedang membina hidup kamu yang baru, memang bukan mudah, sakit, pasti sakit. Tapi saya percaya dengan kamu mulai sesuatu hal yang baru daripada diri kamu, banyak perbezaan yang kamu lihat. Tapi dia bukan terus berubah. Ia perlu masa. Ya. Bayangkan umat Israel itu berdiri di atas runtuhan Israel, Yerusalem pada ketika itu. Mereka datang, tengok dinding pecah, rumah hangus. Bayangkan kamu datang, ya. Tengok kamu sebagai orang Israel datang, tengok apalah jadi dengan negara ini. Ataupun kamu datang tengok JB, saya bagi contoh lah, datang tengok JB, ataupun pergi kampung kamu. Oh, tak, saya bagi contoh, kamu pergi kampung, kamu balik. Di mana recall balik hal-hal kamu datang, tapi sekali kamu tengok, kita tidak minta ini contoh, kampung kamu hangus. Tidak seperti yang dulu, gereja, tak tahu macam mana tu gereja, mau cakap gereja, tidak macam gereja. Orang-orang muda kamu tengok, dan kamu datang dari JB, dari Unity, dengan sudah dilatih. Kamu tengok keadaan kampung kamu. Apa yang harus saya buat? Sedih? Sedih. Orang Islam boleh putus asa? Boleh putus asa. Tetapi mereka pilih satu perkara terlebih dahulu. Orang Israel. Mereka membina altar. Kau balik, kau tengok hubungan suami isteri, tak boleh harap nih pastor. Kamu balik, kamu tengok pekerjaan kamu. Saya pun tak tahu tempat macam mana macam. Putus asa, yes.
Tapi kamu ada pilihan. Kamu mau terus mengeluh ataupun bina altar, bersujud di hadapan Tuhan, baca firman Tuhan, bina hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu. It's your choice. Bukan karena semuanya sudah siap, tetapi karena mereka tahu tanpa Tuhan di tengah-tengah tiada yang bernilai untuk dibina. Jadi mulai hari ini, hidup Anda juga nampak seperti peruntuhan itu. Mungkin ada hubungan yang pecah, mungkin ada impian yang hancur. Yoel pasal 2 ayat 25 kata begini, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Hari ini Tuhan tidak minta Anda membaiki semuanya dahulu. Tak perlu kamu baiki semuanya. Tuhan minta satu perkara. Kembali kepada hubungan kepada Tuhan. Amin. Kembali dalam doa, kembali dalam firman, kembali dalam penyembahan. Biar Tuhan yang membina semula dari situ. Saya percaya, saya banyak kesaksian tentang ini. Di mana banyak umat-umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Orang tak punya apa-apa. Ya. Tapi setelah mereka membina hubungan dengan Tuhan dengan baik, cara mereka berpikir, perspektif mereka, cara membuat tindakan, cara mereka membina struktur itu sesuai dengan prinsip firman Tuhan. I'm telling you, apa yang mereka dapat daripada mengikut prinsip Tuhan, jauh lebih apa yang mereka pikirkan. Selama ini cara mereka sendiri untuk memulihkan hubungan, pekerjaan, impian yang hancur itu. Start with God. Mulakan dengan Tuhan, saudara. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 8 kata ini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. So, jika altar tidak dibina dahulu, apa yang Anda bina selepas itu tidak pernah menanggung hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Saya mau Anda semua ambil masa ini, datang kepada Tuhan, mengakui diri Anda di hadapan Tuhan, meresponi firman Tuhan ini. Apa yang mungkin menjadi hambatan untuk saudara, ya akui di hadapan Tuhan. Datang kepada kaki Kristus. Karena ingat firman Tuhan kata, datanglah kepada kamu hai yang letih dan lesu. Dia tidak katakan, hubungan keluarga kamu sudah oke kah? Baru kamu datang. Hubungan kamu sudah oke kah? Kerja kamu sudah oke kah? Ada duit sudah kah? Baru, tidak. Kamu yang penat, yang stres, apapun yang kamu alami, yang kamu pikir, yang kamu mungkin sedang dalam kepahitan. I don't know apa yang kamu sedang alami. Come to God, come to Jesus. Just come. Serahkan kepada Tuhan. Now is the right time. Saya akan bagi momen ini kepada saudara untuk kamu berdoa. Lepas itu saya akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu sekali lagi. Bukan sekadar sebagai pendengar firman, tetapi sebagai umat yang telah disentuh oleh kebenaran. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau tahu di mana kami berdiri. Engkau tahu altar ataupun mezbah dalam hidup kami yang masih berdiri dan yang telah runtuh. Dan hari ini, ya Tuhan, kami tidak mau berpura-pura lagi. Kami akui bahwa ada perkara dalam hidup kami yang telah mengambil tempat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni setiap kompromi. Ampuni setiap pilihan.
yang menjauhkan kami daripada hadirat. Pada saat ini Tuhan, kami memilih untuk kembali. Kami merobohkan setiap altar yang salah. Kami meninggalkan setiap dosa yang tersembunyi. Dan kami membina semula altar bagimu dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk hidup bukan menurut perasaan ataupun hati kami, tetapi menurut firman-Mu. Berikan kami hati yang setia, walaupun proses pemulihan ini tidak mudah. Dan Tuhan, kami berdoa, biarlah hadirat-Mu memenuhi hidup kami kembali. Pulihkan sukacita kami, pulihkan damai kami, pulihkan hubungan kami dengan Engkau. Dan mulai hari ini, biarlah hidup kami menjadi altar yang hidup, yang memuliakan nama-Mu. Kami serahkan diri kami sepenuhnya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.